Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan judul Menciptakan Budaya Kolaborasi Digital dalam Pembelajaran Daring. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rania Yasmin Hiratul Hisan dengan NIM 230121605135 dari Offering D. Di sini saya dibersamai oleh dua rekan saya yang akan menjelaskan materi juga melalui video selanjutnya. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita mulai penjelasannya. Menciptakan budaya kolaborasi digital dalam pembelajaran daring. Jadi, terdapat kesenjangan antara mereka yang menggunakan teknologi di luar sekolah dan mereka yang menggunakan teknologi di dalam, ataupun cara mereka dididik di sebagian besar sekolah. Nah, peserta didik nih mulai merangkul hubungan yang mereka buat dengan teman sebaya maupun dengan orang asing melalui teknologi untuk dapat memanfaatkan hubungan ini dalam pembelajaran. Teknologi ini merupakan bagian integral yang ada di mana-mana seperti yang kita ketahui nih. Dalam kehidupan mereka atau siswa, mereka terlibat dalam pertukaran ide maupun hal lain melalui sarana teknologi yang dapat menciptakan pengalaman sosial dan pembelajaran yang lebih bermakna. Awalnya nih, pendidikan jarak jauh itu merupakan tempat bagi para instruktur atau pendidik untuk mentransfer kursus atau materi mereka secara online dan biasa disebut sebagai pendidikan online. Nah, mereka sering menggunakan teknologi untuk mereplikasi secara digital apa yang sudah dilakukan guru dan siswa di kelas. Nah, lingkungan yang aman ini memungkinkan instruktur atau pendidik untuk mengontrol media dan sumber daya yang digunakan oleh siswa dalam kursus mereka atau dalam pembelajaran mereka. Nah, sambil berpartisipasi dalam pengalaman online sepenuhnya. Nah, dengan masuknya teknologi ini ke dalam kehidupan pelajar, seperti kita, dan keterlibatan mereka, sehingga mahasiswa saat ini, bahkan saya dan teman-teman saya sendiri menggunakan sumber daya digital untuk memaksimalkan pembelajaran dan menantang bagaimana sih cara kita dapat mendemonstrasikan pembelajaran seperti yang kami lakukan saat ini. Keterlibatan melalui kolaborasi akan lebih kuat ketika siswa membuat wiki dan blog mereka sendiri untuk berbagi kontribusi terhadap pertumbuhan mereka sendiri. Jadi, pendidik, dosen, atau instruktur menyesuaikan diri dengan gagasan bahwa produk karya siswa tersedia online untuk dikritik oleh publik saat siswa memposting karya mereka di YouTube atau author stream sebelum menyematkan ke wiki dan blog mereka. Selanjutnya, kolaborasi versus kerjasama. Jadi, kegiatan yang sudah dicontohkan seperti di teks tadi, yakni menyusun puzzle di mana setiap anggota ini mempunyai satu bagian untuk disumbangkan secara keseluruhan. Nah, pendekatan ini itu memenuhi persyaratan dari banyak definisi dari kolaborasi yang menekankan kepada tindakan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, seperti puzzle. Nah, jadi kolaborasi ini telah menjadi istilah yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan. Nah, dengan evolusi dukungan teknologi untuk kerjasama kelompok online, pelajar memiliki alat untuk terlibat dalam upaya kolaboratif secara digital, seringkali ini dengan lebih mudah dibandingkan di kelas. Nah, pembelajaran kolaboratif ini harus menjadi pendekatan berbasis tim untuk keterlibatan yang berpusat pada peserta didik berdasarkan konstruksi pengetahuan seputar masalah. Nah, kolaborasi ini harus menghasilkan suatu proses di mana produk akhir yang dikembangkan oleh tim ini nanti lebih baik dibandingkan produk yang dapat diciptakan oleh anggota kelompok manapun yang bekerja secara individu. Jadi, proyek akhir tim ini harus lebih baik daripada proyek yang dilakukan secara individu sendiri.
Nah, bedanya kooperatif dan kolaboratif. Kalau kooperatif yang seperti sudah dijelaskan oleh Johnson and Johnson, yakni pengalaman terstruktur guru di mana siswa bekerja sama dengan peran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menyelesaikan tugas kelompok. Nah, pembelajaran kooperatif ini aktivitas yang berpusat pada guru di mana guru menentukan hasil, menugaskan peran siswa, dan seringkali mengembangkan prosedur yang diikuti oleh masing-masing kelompok. Sedangkan kalau kolaboratif, ini pengalaman terstruktur dari siswa, di mana siswa atau pelajar memeriksa tugas yang diberikan untuk menentukan bagaimana tim nanti akan melakukan pendekatan terhadap tugas tersebut. Nah, peran ini tentunya dilakukan oleh kelompok, memberikan otonomi yang fleksibel bagi tim kolaboratif. Nah, dalam banyak kasus, pelajar ini memantau sendiri kontribusi setiap anggota tim untuk memastikan kualitas instruktur atau dosen atau guru ini dibawa ke dalam proses sebagai fasilitator aja yang nanti akan mendampingi saja atau melihat bagaimana pengembangan tim kita dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau kolaboratif lebih seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kita menyusun, lalu membuat kerangka dan membuat PPT. Ini nanti secara kolaboratif lebih ke tim, bersifatnya lebih fleksibel dibandingkan kooperatif, begitu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada silap kata dan hilaf tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.